Oke, selamat siang teman-teman. Ya, get welcome ke analisa mingguan bareng STA. Oke, teman-teman, kita mulai dengan indeks mata uang dolar, DXY atau US Index. Seperti Anda lihat kemarin, minggu lalu saya sempat bikin plan potensial price akan break, bikin higher lagi baru, koreksi dulu, baru naik lagi. Ya, tapi demand ini tidak kerites, teman-teman. Ya, demand pagi ini nggak kerites. Keritasnya late dan broken. Dan broken itu teman-teman. Nah mau nggak mau, demand broken supply kita di sini jadi sekarang. Ya, ini supply. Ini supply di sini. Nah, ini saya hapus dulu gambarnya. Kalau kita lihat secara weekly, ini resistennya, ya teman-teman. New higher high-nya, ini low, ini low, ini high yang sebelah kiri, ya teman-teman. Secara weekly. Nah, kalau saya pikir kelihatan ini price akan turun, ya teman-teman. Price akan terkoreksi. Dari weekly kelihatan di mana demand. Saya lihat dari weekly demandnya di sini teman-teman. Ya, demand weekly. Jadi potensial apakah ini akan terkoreksi secara mingguan. Ya targetnya ke area 10681 sampai 104. Nah, coba kita lihat di daily teman-teman. Nah, kelihatan kan ya potensi koreksinya. Ya potensi koreksinya kelihatan ya. Nah, kalau kita di daily, demand yang tadinya weekly kelihatan lebih kecil karena di sini ada demand kecil. Kelihatan ya. Nah, saya bagi dua, area di sana dan di sini, teman-teman. Oke, ada dua area. Dari demand weekly saat saya turunkan ke daily muncul dua area. Ya, kita cek ini resisten, ini support yang masih press. Ya, kelihatan ya teman-teman. Oke, ingat setiap weekend kita perlu mapping mulai dari weekly karena kita melihat weekly-nya berubah candlestick. Ya, teman-teman. Di pola marketnya sama. Ya, apakah ini begini atau naik lagi? Ini gambarannya aja. Dan masih uptrend, weekly ataupun daily. Nah, bagaimana dengan H4? Kita cek teman-teman ya. Oke, sudah tergambar dengan jelas, ya, ya teman-teman. Ini resistennya di break, ini level QM mungkin, ya, Quasimodo levelnya. Atau Anda boleh ambil sini, boleh juga, ya teman-teman. Nah, dari H4 makin lebih clear lagi. Kita bisa potong-potong lagi. Iman, bahu kiri juga ada di sini. Ya. Nah, di H4 ini Anda boleh cek. Jadi price potensial akan koreksi. Ya teman-teman, akan koreksi. Mana demand yang kita gambarkan di sana. Saya sempetin dulu biar enggak terlalu jauh. Oke, ya. Kita cek di support yang fresh ini dulu. Kita cek di support yang fresh ini. Ada apa di sana? Sekilas saya melihat di sini ada bentukan ini. Demand.
ya. Lalu di atas ini ada low di break, low juga di break, ya. Di sini ada significant support. Akan jadi potensial fake out mungkin, mungkin, ya betul. Nah, ini higher low, higher low. Ini sekarang lower low, ya. Jadi apakah price akan terkoreksi ke sini dulu? Ya teman-teman. Jadi dari harga tadi gambarnya hanya turun, sekarang gambarnya apakah akan naik, turun, naik lagi, baru ke sini. Ya, baru setelah itu mungkin akan diangkat lagi, higher lagi. Ya teman-teman. Jadi kita punya direction. Ya, mungkin saat dia dari supply turun ke demand, dari demand ini potensial fake out terjadi, dia mental, cuman belum bisa jauh. Oh, ini level ini lagi. Ya teman-teman, ini gambarannya. Tetapi mungkin dari daily-nya dan weekly-nya ini masih bisa untuk dia uptrend lagi. Ya teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya indeks dolar. Jadi ada potensial terjadi koreksi secara daily dan 4 jam. Lebih jelas lagi dari weekly. Karena dia after break bikin candlestick merah. Maybe dia akan turun lagi. Oke, ini plan dari indeks dolar. Bagaimana dengan uang lainnya, mata uang lainnya? Nah, ini dari Kanada, teman-teman. Oke, Kanada kita akan lihat ya. Kalau kemarin sih saya melihatnya setupnya di sini. Ya, ada potential fake out. Di sini ada QM, ya QM level. Price masuk ke QM level, baru dia down. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana nextnya? Kita coba lihat weekly dulu. Ya, Anda harus tahu bahwa memang market USD Kanada ini masih kompres gak karuan ya teman-teman. Kompres gak karuan, ini resisten, ini support. Ya, price Kanada masih dalam resisten dan support weekly. Ya, resisten, support. Ya, karena bentuknya terakhir kan begini. High, turun, dia nggak kuat nih, bikin higher high. Ya, dia belum kuat bikin higher high. Oke, 4 jam. Oke, sorry, daily. Di daily-nya nampak, ya teman-teman, nampak price sedang OTW turun. Price sedang OTW turun. Ini saya hapus dulu. Ya, price sedang on the way turun. Dan dia ada di sini. Demand. Demand ini sebenarnya demand besar ini. Teman-teman. Ini ada lagi. Ya, cuman, cuman karena ini masih ranging, ya, resisten, resisten, support di sini. Bisa yang terjadi nanti ke depannya mungkin masih sini. Tapi untuk up lagi, ya, bisa jadi dia akan sideway. Bisa jadi akan sideway. Tolong hindari market sideway dan Anda entry di tengah. Ya,
Tolong hindari market sideways dan ada entry di tengah. Harus dihindari. H4-nya, nah ini yang terjadi. Ini zone yang tadi besar, saya hapus dulu. Ini diamondnya ya teman-teman. Ini diamondnya juga. Oke. Nah, Anda mungkin lihat di sini ada support-support yang di break dan kita pasti punya supply di sini. Ya, ini empatnya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ini nanti price akan lanjut turun? Ya, ataukah dia akan butuh terkoreksi dulu baru turun? Kita belum tahu. Kita coba cek di time frame lebih kecil. Nah, saya hapus dulu. Oke. Kalau kita lihat lebih jeli, lebih jelas, ya, ini supply di sini, di bawahnya ternyata ada supply lagi kecil. Ya, ada supply lagi kecil. Dan Anda lihat di sini, ini price tertahan di level QM, ya. Dan kalau kita zoom lagi, ini ada supply yang di break nih, ya. Ada supply yang di break. Nah, harapan saya price bisa naik, kompres, lanjut ke bawah, ya, ke supply tersebut, ke supply tersebut, ya. Harapannya begini, atau price akan turun, masuk ke demand ini lagi, baru dia up ke next supply. Karena kalau kita zoom, di sini kan pasti ada zona demand, ya. Dan Anda lihat di sini sudah ada high, higher high. Nah, jadi dia bisa langsung naik ke supply atau dia turun dulu ke demand. Untuk naiknya targetnya maksimal ini, ya teman-teman, untuk minggu depan. Lalu kalau kita lihat ke yen, nah kita lihat teman-teman ya, yen ini high yang di break, ini supportnya, low-nya, ini resisten yang dia tinggalkan ke atas. Ya, high low, higher high sudah muncul, masih uptrend. Nah, dari daily yang Anda tahu, ini price sudah mulai terkoreksi, ya. Kalau saya cek Fibo dari low sampai high, 50%-nya itu di sini, teman-teman. Apakah ini QM tidak respect, ya? QM yang tidak respect, supply yang di break menjadi sebuah demand, ya, supply yang di break jadi sebuah demand. Apakah ini QM yang tidak respect? Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, berarti secara daily maybe kita akan tunggu ke level ini teman-teman. Daily. Bagaimana dengan H4?
Nah, apa sebelum price perjalanan jauh ke sana masih ada hambatan-hambatan yang lain, teman-teman. Ya, saya hapus. Ini di sini demand, ya. Ada lagi demand yang sudah dihancurkan, ya. Demand broken. Otomatis di sini ada supply, ya. Supply. Kita cek dia satu. Oke, ya. Dia satu dia ternyata nyangkut juga masih anti demand, ya, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih akan tunggu supply ini. Supply di sini. Supply di sini, teman-teman. Nah, untuk dia bisa turun. Jadi saya tunggu pullback atau koreksinya ke atas dulu. Baru saya akan ikut lagi nanti. Cuma saya perlu lihat gambarannya sendiri seperti apa. Kalau dia sudah bikin lower low lagi ya sudah beda plannya, ya. Lalu kita coba ke Aussie. Aussie ini tidak lower low, teman-teman. Ini lower high, ya. Jadi price belum ada konfirmasi untuk turun lagi di weekly. Belum ada konfirmasi untuk turun lagi di weekly. Tapi kalau daily-nya, ya, kalau daily-nya, kalau kita lihat strukturnya, ini kan begini. High, low, lower high, lower low. Nah, ini dia sedang mencari sebuah supply. H4. Nah, ini di sini H4. Strukturnya dari H4 lebih kecil-kecil lagi. Nah, ya, teman-teman. Oke. Dan di H4 sudah nampak ada higher high, higher high. Dan di H4 ini ada MPL. Apakah price akan turun ke sini untuk naik ke next supply? Itu yang kita tunggu, tunggu. Ya. Jadi bedakan struktur dari tiap time frame. Mungkin next week kita tunggu ke demand ini. Untuk dia bisa laju ke next supply untuk Aussie. Nah, bagaimana dengan gold? Ya, teman-teman. Oke, ini proyeksi kemarin dia tahan supply, lalu dia break ke bawah. Ternyata dia mantul di demand. Ya, dia masih sideways. Dia masih sideways. Saya akan gambar ulang weekly. Ya, weekly-nya hampir sama dengan Aussie, teman-teman. Dia tidak berhasil membentuk lower low. Ini lower high-nya. Daily. Ya, ini price naik. Lalu dibalas turun lagi. Sama seperti Aussie. Bagaimana dengan 4 jam? Nah, price di bawah ini tertahan oleh demand.
Ya, apakah dia akan mencoba naik lagi ke atas? Apakah dia akan mencoba naik ke atas? Kita coba lihat, ya teman-teman. Nah, ini supply di sini yang sudah diuji beberapa kali. Ya, supply-nya ini sudah mulai pecah. Supply ini sudah mulai pecah. Ya, dan price kalau saya bilang bisa saja ini mengkompres karena ini demand, ya, demand lagi, sudah retest juga ya teman-teman. Apakah next dia akan naik lagi? Otomatis kita mungkin akan lihat ke area lower high di sini dan lower high di sini. Nah, saya cek H1-nya, demand respect, ya, ini juga respect di sini. Maybe dia akan naik ke atas lagi. Kalau saya lihat sih supply yang masih fresh ini, tapi juga sudah tersentuh, ya teman-teman. Supply ini juga sudah tersentuh atas ini, ya, supply lagi sudah tersentuh ini, sudah disentuh juga, ya teman-teman. Ini sudah, ini sudah, ya. Supply-supply di sana sudah tersentuh semua. Demand-demand juga sudah tersentuh semua. Jadi mungkin saya akan menunggu impulsif move saja. Impulsif yang benar-benar impuls, entah dia bikin higher high atau lower low terhadap gold ini, teman-teman. Ya, saya akan tunggu higher high atau lower low yang lebih jelas untuk konfirmasi dia mau ke mana selanjutnya. Jadi mungkin minggu depan wait and see dulu untuk gold. Kita tunggu impulsif move-nya, baru kita cari potensial kita bisa entry di mana. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu. Tadi sudah ada indeks dolar, Kanada, yen, Aussie, dan gold. Semoga membantu. Selamat berakhir pekan dan terima kasih. Sukses selalu. God bless teman-teman.